Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Polistar Multimedia Bandung. Salam jumpa dengan kami pada seri panduan penggunaan program koperasi simpan pinjam plus akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara memulai instalasi melalui CD yang sudah didapatkan oleh Anda dari pembelian melalui Polistar Multimedia Bandung, yang dalam paket pembelian tersebut nanti akan mendapatkan berupa CD software, yaitu berupa master installer dan juga buku petunjuk penggunaan. Selanjutnya, apabila nanti dalam penggunaan melalui buku kurang dipahami, maka kami juga menyediakan dukungan secara free, yaitu selama Anda belum memahami bagaimana program tersebut bisa dijalankan oleh Anda. Nah, dukungan tersebut berupa Anda bisa kontak kami melalui telepon ataupun juga chat, WhatsApp, dan juga nanti khusus untuk Anda yang membeli dengan paket khusus, maka kami pun juga nanti support dengan bantuan remote langsung jarak jauh apabila memang pada perjalanannya Anda mengalami kesulitan dalam hal instalasi maupun juga penggunaan program tersebut, yaitu berupa online remote langsung jarak jauh menggunakan TeamViewer. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja, yaitu dengan cara bagaimana instalasi untuk yang pertama kalinya sistem program koperasi simpan pinjam plus akuntansi. Yaitu mohon diperhatikan dulu spesifik komputer yang harus disiapkan, yaitu minimum Pentium 4 ke atas. Selanjutnya hard disk minimum adalah 250 GB. Ini kenapa agak besar ya? Artinya supaya ini kita bisa cukup lama untuk menggunakan sistem ini, karena nanti seiring dengan waktu penggunaan data akan semakin bertambah. Selanjutnya, untuk mempercepat proses daripada transaksi atau penggunaan sistem ini, maka diperlukan juga RAM atau DDR yang cukup memadai, yaitu untuk Pentium 4 itu minimum di 2 GB ya. Untuk misalkan saya merekomendasikannya adalah di 4 GB supaya lebih cepat dalam hal proses instalasi tersebut. Selanjutnya untuk jenis perangkatnya, ini boleh laptop, boleh juga PC, boleh juga nanti komputer server. Dan khusus untuk penggunaan secara berjaringan, nanti tentu juga harus ada salah satu komputer yang kita anggap sebagai server dengan minimum spek adalah Core i3, dan artinya server ini nanti bisa untuk menampung data transaksi. Sementara untuk lainnya nanti bebas ya. Jadi Anda asal terkoneksi dengan server, maka yang klien ini cukup diinstalkan sistemnya saja dan dia tidak menyimpan database, karena database akan tertampung secara bersamaan atau secara konsolidasi dari klien-klien yang lain. Jadi untuk server ini adalah database-nya sudah menjadi database gabungan dari seluruh klien yang menginput sistem koperasi simpan pinjam plus akuntansi ini. Baik, pada paket yang Anda beli nanti akan mendapatkan CD, maka CD itu tentunya juga dimasukkan ke CD-ROM yang telah tersedia. Kalau tadi yang memang tidak memiliki CD-ROM, nanti boleh minta bantuan kami, akan kami kirim berupa email master software dan juga artinya software pendukungnya melalui email ataupun juga nanti melalui link download. Nanti di-download oleh Anda, baru kemudian nanti disimpan di flash disk, dan itu nanti bisa digunakan untuk installer pertama kalinya. Nah, untuk opsi CD, maka
artinya kita buka dulu CD-nya, masukkan ke CD-ROM ya, CD-nya. Nanti bukan, nanti setelah masuk sudah terbaca, maka akan di CD itu akan ada gambar logo koperasi dengan tulisan koperasi 40 titik ya, 4.0 maaf. Nah, nanti tinggal klik 2 kali pada ikon ini, maka sistem nanti otomatis berjalan ya. Kita kecilkan, kita tunggu. Baik, ini adalah untuk pertama kali membuka CD, maka akan muncul autoran seperti ini, akan muncul jendela seperti ini, jendela grafis tampilan seperti ini. Nah, ini adalah keterangan kami, yaitu berupa di sini nama program, ini nama perusahaan, nama program, terus juga di sini untuk dukungan panduan setting instalasi aktivasi, bantuan error dan bantuan penggunaan, yaitu melalui telepon ini atau WhatsApp ini ya, bisa chat WhatsApp. Terus juga untuk layanan dukungan pasca pembelian nanti akan kami layani, yaitu antara hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk waktu Indonesia bagian Tengah dan Timur nanti bisa menyesuaikan ke waktu kami ya, ke waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari Sabtu kita membuka layanan dari jam 9.30 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Sama untuk waktu Indonesia bagian Timur dan waktu Indonesia bagian Tengah, ini nanti bisa menyesuaikan dengan waktu kami. Terus untuk hari Minggu dan hari libur tidak menerima support, akan tetapi kami tetap menerima pesanan order barang, order software selama 24 jam. Silahkan bisa langsung menghubungi kami. Baik, di sebelahnya ini adalah program yang akan kita instalkan pada kesempatan ini, yaitu terdiri dari setup program utama. Ini adalah program yang akan dijalankan pada sistem komputer kita. Nah, program ini, program Koperasi Simpan Pinjam Plus Akuntansi ini adalah dibuat dengan dibuat dengan sistem Visual Studio. Dan di sebelahnya ini juga wajib diinstal, antara 1 dan 2 ini adalah hukumnya wajib untuk diinstal agar sistem berjalan dengan baik, yaitu berupa database yang dibuat dengan menggunakan PostgreSQL. Selanjutnya ada beberapa file pendukung, diantaranya ada setup backup data otomatis. Nah, ini nanti untuk keamanan data Anda, agar sistem ketika terjadi kerusakan pada komputer kita mendapatkan backup-annya secara otomatis. Selanjutnya kita tambahkan juga sebagai bonus berupa antivirus untuk menjaga keamanan komputer atau laptop Anda. Dan ada lagi program Hamachi Online yang secara free. Ini kapasitas bisa online untuk 5 komputer. Nah, fungsinya apa? Ini ketika misalkan server yang terinstal melalui program Koperasi Simpan Pinjam ini akan bisa di-share secara online atau bisa dibuka secara online di seluruh Indonesia, di seluruh kota di Indonesia. Ya, asal dengan catatan bahwa server terkoneksi dengan internet, terinstall dengan Hamachi Online, dan nanti disetting sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi program pendukung berupa folder gambar pengganti. Ini yang misalkan ini kurang cocok dengan program yang dengan gambar yang sudah ada dalam sistem, kita akan ganti, nanti kita juga sudah disiapkan. Selanjutnya di sini juga ada petunjuk penggunaan dalam bentuk soft copy, itu berupa PDF dan HCM ya, file HCM. Oke. Dan ini adalah tombol close ketika kita sudah selesai menginstal daripada program ini. Oke, cara memulai instalasi nanti tinggal pertama adalah kita klik dulu nomor urutan ke-1, tinggal klik 2 kali di sini. Oke. Program sudah mulai jalan.
Oke, seperti ini. Nah, nanti ketika misalkan ada peringatan awal yaitu user account control, maka kita klik tombol yes saja. Selanjutnya kita klik setuju atau lanjut ya, maaf. Klik lanjut. Klik saya setuju dengan aturan yang sudah tersedia di di ketentuan ini. Selanjutnya programnya nanti seperti ini nantinya. Klik lanjut. Oke, ini tempat penyimpanan program. Ini terserah Anda mau disimpan di drive C program file silahkan, atau misalkan Anda punya opsi lain misalkan di drive D atau di drive E, dipersilakan. Jadi tergantung kebutuhan Anda nanti. Klik install. Oke, instalasi berjalan. Oke, cepat sekali. Setelah itu nanti tinggal klik selesai. Ini untuk program sistem ini sudah selesai. Nah, kita lanjutkan dengan database-nya. Nanti sama dengan kayak tadi, nanti tinggal klik 2 kali. Nah, kita tunggu sampai muncul notifikasi memulai sistem. Oke, kita hapus salah satunya. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti tinggal klik yes, sama seperti pada saat langkah pertama tadi. Maka akan muncul ini, kita klik lanjut. Nah, ini pun juga sama. Nanti database mau disimpan di drive mana boleh, mau di C boleh. Nanti kalau di C, nanti foldernya ada C, ada IPGSQL. Nah, ini tempat penampungan data transaksinya. Itu nanti tinggal klik install. Oke, program berjalan. Ini mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama dari instalasi awal tadi. Oke. Nah, ini ada sisa instalasi. Hapus. Nah, jika Anda pada saat ini mendengarkan musik background, itu musik yang muncul ketika Anda mengaktifkan CD master software yang Anda dapatkan ya. Ketika itu dijalankan, maka secara otomatis ada background musik yang terdengar. Lumayan lah ini untuk agak rileks lah gitu kan ketika pada saat instalasi tersebut. Oke, sudah selesai. Kita klik selesai. Kita kembali ke tadi. Ini sudah selesai semua terinstall ya. Ini nanti opsional, mau diinstal boleh, artinya mau diinstal boleh, ataupun juga tidak apa-apa. Baik, untuk keluar dari jendela ini ada beberapa opsi. Satu adalah dengan klik tombol close di atas ya, standar sistem seperti ini. Terus juga kami sudah menyiapkan tombol exit atau keluar. Nanti tinggal klik aja. Oke, ini sudah selesai. Maka kita di layar itu nanti sudah ada ikon koperasi, tapi ini logo koperasi ya, tapi ini sepertinya untuk saat ini sudah tidak berlaku. Nah, sebelum kita memulai bagaimana untuk instalasi selanjutnya, maka kita siapkan dulu di di salah satu folder, yaitu berupa folder khusus seperti ini. Nanti Anda buatkan saja beberapa folder. Beberapa folder ini seperti ini, yaitu satu dipersiapkan buat folder tersendiri, yaitu caranya dengan klik kanan, nanti ketik new ya, ketik new, baru kita buat folder. Misalkan ini kan ada file pendukung, misalkan kita buat ada
file lain. Nah, nanti untuk pembuatan untuk backup data utama kita siapkan backup data manual, backup data otomatis, database, file lain-lain, file pendukung dan master program data. Tentunya nanti buat dulu nanti seperti ini foldernya aja dulu. Nah, oke, nanti sebelum kita buatkan, artinya kenapa misalkan harus dikelompokkan agar kita lebih mudah dalam hal penggunaannya. Jadi di mana letak master koperasi simpan pinjam ini diletakkan. Jadi ketika misalkan suatu hari ada hal-hal yang ingin diketahui, itu nanti akan mudah masuk ke folder yang sudah kita siapkan. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dengan ini kita buat logonya kita logo ikonnya kita rubah dengan logo koperasi yang berlaku saat ini. Bagaimana caranya? Nanti tinggal klik kanan, klik properties, klik change icon, browser. Nanti kita akan diarahkan ke master program ya yang tadi kita buat, yaitu kita buat ini adalah koperasi ya. Ini mungkin icon seperti ini. Nanti kita klik koperasi, ini koperasi baru, klik OK, lalu play, klik OK, maka ini akan berubah ganti. Termasuk misalkan kita mau mengganti nama koperasinya, tinggal renam. Di sini kita ganti dengan KSP plus akuntansi, misalkan seperti ini datanya. Oke. Baik, ini sudah selesai. Nah, untuk pertama kali membuka, khususnya yang para pengguna Windows 7 ke atas, baik itu yang 32 bit maupun 64 bit, maka cara buka awal buka sebelum aktivasi, maka nanti tinggal klik ini, klik kanan pada mouse. Lalu di sini pakai menggunakan kita ada opsi Run as Administrator. Setelah itu nanti tinggal klik yes. Oke, maka akan muncul jendela pembuka seperti ini. Ya. Oke, ini anggap ini ada database kosong, program sudah terbuka. Selanjutnya, di sini ada beberapa opsi. Satu di sini IP address server. Biasanya ini diganti dengan alamat IP server ya. IP servernya kita berapa? Biasanya standarnya adalah untuk yang berjaringan ya. Untuk yang berjaringan ini wajib mengoneksikannya sistem ini dengan alamat IP server, yaitu standarnya 192.168.1.1 atau boleh juga 0.1, nanti sesuai dengan settingan pada IP servernya. Oke, di mana IP server ini kita dapatkan? Yaitu kita buka di server koperasi, yaitu dengan klik pada logo jaringan nanti di sini atau ikon jaringan, klik 2 kali ya, atau ini klik open network sharing center ya. Nah, ini nanti kita akan lihat nanti di sini ya. Di sini kalau untuk yang berjaringan dengan mempergunakan WiFi nanti akan alamat IP-nya ada di sini. Klik 2 kali. Lihat aja langsung ya. Ini lihat, klik tombol detail. Maka ini adalah IP server. Ini khusus untuk di komputer servernya ya. Yaitu 192.168.1.4. Nah, oke, sudah ketemu. Kita kembali ke tadi, ini 10, ini 1, kita ubah 1.1.4 ya, 192.168.1.4. Atau ingin mempermudah bahwa IP ini nanti tinggal klik, tidak harus setiap buka nanti mengetikkan IP, maka klik ini tombol gambar server. Ini ada klik tombol gambar. Oke. Ini ada kolom IP address-nya yang tadi.
Kita pastikan 192.168.1.4. Selanjutnya kita kasih nama server. Setelah itu nanti tinggal simpan. Maka di sini ada. Nah, cara membukanya ini misalkan posisi kosong, nanti tinggal klik masuk ke logo server seperti ini. Lalu klik 2 kali boleh. Ya, klik 1 kali, klik 1 kali, klik oke. Maka ini akan otomatis pindah ke sini nomor alamatnya. Oke, karena ini adalah yang pertama kali, tentu kita harus buat dulu nama database-nya, yaitu dengan klik buat database baru. Ini yaitu cara membuat database ini nanti ada di sini. Kita buat misalkan dengan nama koperasi, dan Anda bisa membuat apa aja sesuai kehendak Anda. Intinya mudah diingat ya. Ini nama database-nya adalah untuk penampungan data transaksi ketika nanti sistem dijalankan. Selanjutnya nanti tinggal klik proses data. Ini akan berjalan. Apabila memang instalasi keduanya tadi sudah diinstal dengan benar, khususnya nanti database sudah diinstal dengan benar, maka di sini akan berjalan dengan normal ya. Tapi kalau misalkan nanti ada kendala, biasanya di sini ada peringatan gagal koneksi. Itu artinya database tidak diinstal secara benar. Oke, kalau misalkan itu sudah selesai, maka di kolom bawah ini, kolom agak lebar ini kolom database, di sini sudah muncul koperasi. Setelah itu nanti tinggal klik masuk. Oke, nah, user ID untuk pertama kalinya yaitu dengan user ID admin, passwordnya admin, huruf kecil semua. Nanti kemudian ke depannya ini bisa diganti sesuai dengan nama user yang bersangkutan, termasuk juga passwordnya. Kita buat nama perusahaan dulu, yaitu kita misalkan seperti ini, Koperasi Karyawan PT Polistar ya. Alamatnya kita ganti dengan Jalan Buah Batu nomor 26 Bandung. Oke, Bandung ya. Bandung. Oke, huruf besar semua biar seragam, Bandung. Nah, untuk telepon nanti juga bisa untuk tambahan alamat. Nah, misalkan kita buatkan begini, Jawa Barat. Nah, untuk nomor teleponnya sendiri nanti bisa dibuat di sini. Nah, kita kasih dulu di kolom pack ya. Telep 022 7300321, ataupun juga bisa menggunakan nomor HP ya, nomor HP salah satu pengurus lah yang artinya mudah di. Terus juga tentukan periode awal pencatatan. Nah, kita misalkan karena memulainya misalnya dari bulan Januari 2020 boleh ya. Terus juga bulan berakhir adalah Desember, ini standar. Setelah itu nanti tinggal setelah selesai koreksi nanti tinggal simpan. Oke, maka ini untuk pertama kalinya. Nah, apabila memang tidak menghendaki dengan background tersebut, maka ini nanti bisa diganti termasuk juga logonya. Baik. Selanjutnya setelah ini terbuka, kita mulai dengan pengaturan dulu ya. Sebelum sistem dimulai, kita buat pengaturan. Yaitu di sini adalah untuk pertama kalinya adalah pengaturan user. Ini kelompok-kelompok user yang artinya ini bisa diatur oleh administrator ya. Ini misalkan si A boleh apa, si B boleh apa. Nanti yang memiliki kewenangan pengaturan sistem ini adalah administrator. Oke, ini ada administrator, jadi kewenangannya adalah data, transaksi, laporan, lain-lain. Ini semuanya terchecklist, artinya untuk administrator sendiri ini boleh mempergunakan semua sistem terbuka secara full. Nah, kita banding dengan di sini ada level kasir atau teller. Maka di sini banyak yang bolong-bolong yang belum terchecklist. Ini artinya adalah yang bersangkutan tidak berkenan untuk mempergunakan menu-menu yang tersedia. Siapa yang ngaturnya? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang mengaturnya ini adalah administrator.
Oke, ini sudah diatur sesuai dan artinya apabila misalkan nanti tellernya dikasih kewenangan agar dia bisa membuka salah satu menu, ini boleh nanti administrator yang memberi kewenangannya. Misalkan untuk teller itu nanti administrator bisa membuka data marketing misalkan atau data area, nanti tinggal di checklist saja. Buka bisa, tambah bisa, edit pun juga bisa misalkan, dan hapus pun juga nanti bisa. Silakan. Nah, jangan lupa, oke, yang lainnya juga boleh diatur sesuai kebutuhan. Dan apabila nanti sudah selesai, jangan lupa nanti administrator harus mengklik tombol simpan. Oke, tadi ini kelompoknya, baru kemudian membuat siapa saja yang boleh mempergunakan sistem ini adalah yang bisa atau misalkan yang punya kewenangan membuka sistem ini adalah yang tercatat atau yang terdaftar di kolom pendaftaran user ya, yaitu dengan cara nanti kita tambahkan, yaitu dengan klik tombol panah, kita buat dengan nama user ID adalah misalkan saya. Oke, nama user samain aja. Misalkan saya berlevel administrator, nanti tinggal dipilih aja nanti di sini ya. Kita administrator, kita password dengan mempergunakan nama saja, atau misalkan nanti untuk Anda boleh mempergunakan password secara rahasia tiap user. Jadi yang mengetahui passwordnya nanti adalah user yang bersangkutan dengan administrator. Setelah itu nanti tinggal klik simpan. Maka saya sudah bisa mempergunakan sistem ini. Oke, kita coba close. Nah, kalau program sudah diaktifasi, nanti tidak perlu lagi nanti klik 2 kali run administrator ya. Kalau sudah diaktifasi, sudah mendapatkan lisensi, nanti tinggal klik langsung aja dari ikonnya, klik 2 kali. Oke, berjalan. Dan kita langsung buka ini. Oke, seperti opsi tadi di awal, kita buat ini aja server ya. Klik server, klik OK. Nah, kalau tadi ketika untuk yang pertama kali kita harus buat dulu database, kalau sekarang nggak usah. Jadi nanti tinggal klik cari database saja, maka nanti muncul yang dibuatkan di awal. Klik, setelah itu masuk. Nah, misalkan kita sembarang aja membuat passwordnya, maka kalau misalkan tidak terdaftar di sistem, maka ini tidak akan bisa masuk ya, tidak akan bisa masuk ke sistem. Oke, kita buat dengan tadi yang saya sudah daftarkan adalah oke. Setelah itu nanti kita tinggal masuk. Maka dengan apabila match antara user ID dengan password sesuai, maka kita akan masuk seperti ini. Oke. Masih di pengaturan, kita ini di data perusahaan. Ini tadi yang sudah kita ketikkan ya. Selanjutnya logo kita rubah. Kita rubah logo disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, oke, kita misalkan di sini. Oke, di master kita siapkan, kita perbesar ya biar kita kelihatan logonya. Kita misalkan mempergunakan logo koperasi yang berlaku saat ini. Seperti ini. Simpan. Oke. Baik, setelah itu, setelah ini tersimpan ya. Berarti ini nanti akan tercetak di semua laporan ya, tercetak di semua laporan, baik itu laporan ya semua ya. Semua laporan nanti akan memiliki kop sesuai dengan yang sudah kita buat seperti ini. Oke. Nah, ini masih kosong karena kita belum ada transaksi ya. Masih di pengaturan, tadi data perusahaan ini sudah. Nah, geser ke sebelah, ada pengaturan umum. Baik. Di sini ada maksimum baris pada pencarian. Ini artinya seperti ini, ketika misalkan membuat salah satu kolom database, maka di sini baris yang tersedia sampai dengan 40. Nah, bagaimana dengan yang 41? Nanti tinggal naik naik ke sini. Jadi sebetulnya sih untuk penampungan data anggota itu tidak terbatas, sampai ratusan ribu bahkan kita bisa masuk untuk menginput data di sini. Jadi tidak ada batas. Baik,
itu tadi bagaimana di pengaturan ini ada opsi 40 ya, 40 baris per halaman. Selanjutnya untuk nominal, yaitu nanti ada 2 digit di belakang angka, di belakang angka ya, di angka terakhir ya. Ini memang wajib, udah ini seperti ini, jangan diubah. Selanjutnya opsi login. Nah, untuk opsi login ini adalah bagaimana supaya ketika misalkan membuka sistem, kita langsung ke login ya. Jadi tidak ada pengaturan lagi database. Itu caranya dengan klik diaktifkan. Setelah itu nanti ini adalah localhost, atau misalkan mau diisi dengan alamat IP boleh 192.168.1.14. Ini adalah alamat servernya ya. Ketika nanti membuka sistem, kita akan langsung ke login ya. Ini seperti ini. Oke, pilih. Setelah itu simpan. Nah, efeknya nanti seperti ini. Kita tutup dulu. Ya. Ketika membuka sistem ini, jadi tidak ada lagi pengaturan masalah bagaimana kita masuk ke alamat server. Jadi sudah otomatis masuk ke alamat server. Oke. Masuk seperti ini. Setelah itu klik masuk. Baik, masih di pengaturan umum. Tadi opsi ini nanti seperti ini ya. Jadi opsinya kalau ini diaktifkan di checklist, maka nanti ketika membuka sistem kita akan langsung login dan terhubung ke database server. Pilih selanjutnya adalah background. Background ini adalah background system. Ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Terserah kita buat background yang seindah mungkin agar tidak membosankan dalam hal menggunakan sistem ini, yaitu dengan grafis yang indah, dengan foto, gambar yang intinya ini adalah berupa gambar yang berakhiran JPEG ya, Oke, kita cari dulu salah satu pengganti untuk backgroundnya, misalkan oke, kita sudah siapkan nanti seperti ini, misalnya seperti ini ya backgroundnya. Itu nanti tinggal klik simpan. Oke, ini background sudah berubah ya. Setelah itu kita tinggal simpan. Oke, kita tutup ya, tutup. Nah, untuk pengaturan umum itu nanti sudah sampai seperti ini. Selanjutnya geser ke sebelah lagi, masih di menu pengaturannya. Ini baru tadi ada data user, data perusahaan, pengaturan umum. Nanti di sebelahnya adalah periode transaksi. Ini wajib diatur ya, agar sistem bisa merekam terjadinya transaksi dari mana memulai transaksi itu by system. Nah, kita akan memulai misalkan di bulan Januari 2020. Nah, seandainya ada misalnya saya ini belum merekam data 2019 misalkan, maka nanti kita arahkan Januari, ininya nanti diturunkan ya 2019. Maka ketika terjadi ada backdate ke belakang tahun 2019, ini bisa ditransaksikan by system. Tapi kalau misalnya ini sudah di 2010, maka yang 2019 tidak bisa di backdate, atau kita tidak bisa transaksi di 2019. Oke, ini adalah bulan berakhir, sama adalah bulan Desember, dan bulan tahun atau dimulai akuntansi nanti di Januari 2020 ya, Januari 2020. Oke, seandainya nanti bagaimana koperasi saya itu sudah berjalan misalkan, tapi bagaimana supaya bisa dimigrasikan ke sistem, jadi agar tidak nanti diinput lagi ke belakang. Oke, itu tidak masalah, karena nanti kita simpan dulu, karena nanti kita ada opsi bagaimana untuk atau impor data awal melalui Excel. Jadi nanti data Anda yang sudah siap, baik itu neraca, saldo simpanan, saldo pinjaman, daftar anggota, dan lain sebagainya, siapkan dalam bentuk Excel, nanti masukkan ke template yang sudah disiapkan.
nanti tinggal impor aja. Jadi tidak perlu mengetik satu persatu, jadi bisa impor secara langsung. Oke, masih di pengaturan, geser di nomor transaksi. Nah, nomor transaksi ini juga bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk standarnya ya. Kita buat misalkan daftar anggota baru. Dengan klik tambah, maka nomor transaksi awal otomatisnya adalah NS atau nasabah 003. Dengan kita buat dulu ini Bandung dan lain sebagainya. Oke, kita simpan. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. NS 003. Nah, agar misalkan sistem sesuai membaca data anggota sesuai dengan yang Anda butuhkan, maka di pengaturan ini, di pengaturan transaksi kita ubah ya. Secara otomatis nantinya data sesuai dengan pengaturan kita. Misalnya data nasabah. NS tadi seperti ini. Nah, kita NS misalkan ganti dengan AGT, misalkan anggota ya. Kita pisah dengan garis tengah. Setelah itu ini adalah nomornya. Boleh juga nanti ditambahkan, saya mau menambahkan tanggal dan tahun anggota tersebut masuk, boleh. Atau misalkan tahun dan bulan anggota masuk juga boleh. Dan dikosongkan juga boleh. Ini dikosongkan, ini garis ini dikosongkan aja ya di sini. Nah, untuk jumlah digit, saya ada misalkan 10.000 anggota lebih, Pak. Ini bagaimana misalkan untuk supaya ini kan hanya untuk beberapa ribu aja. Nanti bagaimana untuk 10.000, nanti tinggal dibuatkan aja, ditambahkan digitnya ya, perbanyak. Boleh, silakan. Nah, selanjutnya memulai sistem ini kan dari 3. Nah, sekarang memulainya dari angka 1, yaitu nanti nomor terakhir di sini adalah 0. Itu simpan. Maka apa yang terjadi ketika kita akan menginput anggota baru? Ini kan NS 003 input baru, kita klik tambah. Maka ini secara otomatis berurut. Ya. Misalkan Agus Surabaya dan sebagainya. Ini ntar diisi dengan lengkap ya. Nah, oke, ini nanti akan masuk seperti ini ya. Oke, ini kita hapus. Oke. Nah, untuk penghapusan biasanya gini, Pak. Ini kan ini kurang terbaca dengan baik, kita geser aja. Karena ini kan kebacaan 00, kita geser. Baik. Untuk nanti fungsi hapus nanti kalau misalnya sudah terjadi transaksi, ini tidak akan bisa dihapus dengan mudah ya. Oke, baik, masih kita lanjutkan di pengaturan tadi di nomor transaksi. Selanjutnya ada lagi di sini petunjuk penggunaan. Nah, sistem juga dipersiapkan untuk dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam format e-book atau CHM ya, formatnya CHM. Yaitu nanti dengan mudahnya misalkan ini kita salah satunya master. Setelah itu nanti daftar anggota, maka di sebelahnya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan anggota koperasi. Ini di sini dijelaskan. Ini yang lain-lainnya juga sama demikian ya. Nanti tinggal dibuka aja. Kita langsung ke sini, jadi tidak perlu lagi membuka buku langsung, jadi bisa membaca dari petunjuk dan bantuan ini ya. Ini informasi sistem. Selanjutnya di sini adalah yang sudah tadi disebutkan di awal, bahwa bagaimana ketika misalkan koperasi Anda itu sudah berjalan lama, akan tetapi sistem baru dijalankan saat ini, tinggal dimigrasikan aja data anggota, nanti sesuaikan template-nya sudah disiapkan di format, nanti tinggal copy paste dari data Excel Anda. Nanti kita sudah ditandain juga ketentuan bagaimana cara membuka sistemnya. Nanti ada kolom seperti ini, nanti ada datanya yang harus diisi di kolom di tab awal, dan di tab berikutnya ini adalah ketentuan bagaimana cara mengisi pada Excelnya ya. Excel nanti tinggal copy paste, kita dibuat ada tanda merah ini seperti ini artinya wajib diisi ya. Merah ini artinya wajib diisi. Nah, untuk yang putih polos ini artinya boleh diisi, boleh tidak. Nanti pengisiannya sesuai dengan ketentuan, atau misalnya contoh ini
sesuaikan aja dengan contoh yang sudah tersedia. Setelah itu baru kita cari ya di browse, di mana misalkan kita nyimpan di sini. Barusan adalah yang pertama kali ada data anggota atau nasabah, lalu kita klik proses. Maka data dari Excel itu, kita lihat informasinya, ini ada tiga anggota yang masuk. Maka dari Excel itu sudah otomatis masuk ke daftar anggota seperti ini ya. Ini yang saya buat tadi di awal, dan ini adalah yang tambahannya melalui Excel tadi, import. Nah, seperti itu. Jadi artinya nanti bisa apakah daftar anggota, marketing, tabungan, dan caranya juga sama. Jadi artinya nanti ini Anda tinggal copy paste, dimasukkan ke template yang sudah disediakan. Ini adalah kita blok dengan warna merah, ini wajib diisi. Terus di tab sebelahnya adalah ini keterangan bagaimana cara menggunakan format Excel ini. Nah, ini tinggal disesuaikan. Cuma nanti diganti, ini nama nasabah, nama anggota diganti dengan nomor ya. Nomor. Kalau misalkan saya agak kesulitan dengan bagaimana ini nomor, ya kita ini aja insert. Kita kasih nama aja dulu di sini. Nama akan, tapi nanti apabila memang sudah selesai, ini diisi semua, saldo-saldonya sudah diisi, maka ini harus dihapus dulu, baru kemudian ini bisa di-upload atau misalkan bisa diimpor ya. Bisa diimpor. Itu caranya sama, tinggal cari. Nanti di sini adalah tabungan misalnya. Tabungan, setelah itu nanti proses. Maka saldonya akan berpindah ke tabungan nanti ke sini ya. Sini, ini sudah ini. Ke daftar transaksi sudah masuk otomatis ya. Itu dari data Excel. Nanti disilakan aja. Oke, masih di pengaturan, kita geser. Kita juga sudah dilengkapi dengan backup data manual. Bagaimana cara backup? Nanti kita siapkan yang folder tadi itu untuk apa yang sudah disiapkan di awal. Maka ini adalah untuk membackup. Caranya itu tinggal browsing. Misalkan kita siapkan tadi di master program koperasi ya. Di sini ada backup data manual. Nah, kita kasih nama backup. Setelah itu nanti tinggal save dan proses data. Maka backup berjalan. Fungsi backup ini adalah salah satunya untuk mengamankan data. Jadi dikhawatirkan nanti data terjadi kerusakan pada sistem komputer. Ini nanti kita punya data backupnya. Biarkanlah sistem nanti rusak ya, karena seiring dengan Windows diinstal, itu sistem otomatis juga hilang. Ya, nah, instalkan sistemnya, aktifasi kembali, dan nanti hasil backup-nya nanti bisa di sebelah. Kita sekalian aja di restore data, yaitu dikembalikan, tinggal dicari nanti. Tadi penyimpanannya di mana, di sini. Tinggal backup manual, tadi nanti file backupnya, dan file backupnya hanya bisa dibuka dengan sistem ini saja, tidak bisa dengan sistem lain. Klik 2 kali proses data. Ini ada peringatan. Kita ambil yang opsi restore database saat ini, klik yes. Maka seluruh data nanti akan terbackup atau nanti akan dikembalikan ke sistem apabila nanti sistem mengalami kerusakan ataupun juga digunakan secara offline di komputer lain. Tutup. Yes, kita mulai lagi. Klik 2 kali. Itu nanti tinggal masuk. Baik, masih di pengaturan. Tadi ada backup data, adalah untuk mengamankan data, karena kita juga nanti pada sistem ini juga nanti dilengkapi dengan backup data otomatis seperti ini ya. Kalau sudah diinstal, nanti diinstal seperti ini. Jadi nanti akan membackup data secara otomatis ya. Misalkan ini namanya koperasi, akan otomatis terbackup pada jam 15.30 dan jam 12. Ini waktu disesuaikan dengan tanggal komputer di sini ya. Nanti seperti ini. Nanti tinggal aktif. Setelah itu ini adalah tempat di mana penyimpanan backup datanya. Itu nanti tinggal di sini.
Oke, misalkan tadi kita sudah siapkan ya, di backup data otomatis, pilih folder, nanti disimpan di sini. Nanti akan membackup pada jam 15.30 dan jam 12. Ini nama database yang akan di backup. Setelah itu nanti tinggal simpan. Oke. Jadi nanti ini tidak perlu diaktifkan pada saat komputer dimulai karena dia akan jalan secara otomatis dengan sendirinya. Baik, kita lanjut. Di sini ada restore. Restore itu adalah pengembalian file backup ke sistem ya. Caranya seperti tadi, yaitu nanti tinggal dicari di mana alamat penyimpanan. Setelah itu nanti tinggal klik proses. Maka seluruh data yang di backup akan kembali ke sistem ya, sistem yang sudah kita buat. Di sini ada pengaturan database, yaitu nanti ada database baru. Ini bisa multi database ya, artinya dalam sistem ini boleh menampung banyak database atau banyak koperasi di sini ya. Silakan. Selanjutnya bagaimana, ini ada tombol-tombol kelola di sini adalah membuat database baru. Tinggal dibuatkan nanti seperti tadi ya. Setelah itu nanti hapus database apabila memang tidak dipergunakan. Ini adalah untuk merapatkan database atau memadatkannya. Terus juga ada hapus point transaksi. Ini adalah untuk menghapus sisa-sisa transaksi yang sudah dihapus dan tidak hilang di sistem, maka nanti tinggal dihapus di point transaksi. Selanjutnya ada hapus transaksi. Ini akan menghapus seluruh transaksi. Jadi nanti posisi di sistem itu tidak ada nilai nominalnya. Yang ada adalah settingan dan nama anggota saja. Sementara nilai nominal nanti akan kehapus semua. Oke, ada path database dan kita tutup ya. Baik, ini nanti untuk pengaturan sistemnya. Selanjutnya kita geser ke sini dulu aja ya, ke master. Nah, di master ini tadi ada tata kelola untuk daftar anggota. Oke, di sini di kolom daftar anggota adalah kita akan mendaftarkan anggota koperasi. Bisa tadi melalui import by Excel ataupun juga di sini bisa melalui satu persatu ya. Baik, kita buat di sini ada kata kunci. Nah, ini kata kunci adalah untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya ini tinggal klik cari, yaitu contohnya begini. Misalnya kita akan mencari nama Agus ya. Agus ini kan nanti banyak ya, ada berapa ribu anggota. Misalkan nanti kita klik kata Agus. Maka yang muncul itu hanya nama Agus saja. Tapi kalau dikosongkan, ini nanti akan muncul semua. Boleh misalkan Agus boleh apa aja informasi yang identik dengan anggota yang bersangkutan. Misalkan kita mau memanggil dengan nomor anggota N0001. Maka yang muncul itu yang N001. Oke, sini adalah jenis pengurutan. Nanti kalau dikosongkan ini diurut, ini semua diurut. Di sini diurut berdasarkan nomor anggota. Diurutnya misalkan ini kan nama anggota diurut dari A ke Z. Dan ini adalah kebalikannya dari Z ke A. Kalau nomor berarti ini dari nomor 1 ke nomor terbanyak. Nah, kalau ini nomor 1 ke nomor terbanyak, kalau ini adalah nomor terbanyak ke nomor 1. Silakan di ini. Di bawahnya ada tombol untuk memulai transaksi, di antaranya ada tombol tambah, edit, hapus dan tutup. Nah, untuk tombol tambah ini adalah untuk menambah nomor anggota. Ya, misalkan Asep Bandung. Oke. Ini adalah untuk klik tambah pada saat penambahan ini, maka di sini akan bertambah ya dengan nama Asep. Selanjutnya ada tombol edit. Ini adalah untuk melengkapi daripada informasi yang dimasukkan terkait dengan anggota tersebut. Ini nanti bisa dimasukkan secara belakangan ya dengan klik tombol edit. Nah, selanjutnya ada hapus. Oke. Pada tombol hapus ini ketika misalkan nanti ada anggota yang sudah ada transaksinya, sudah ada nilai nominalnya, maka ini otomatis sudah tidak bisa dihapus ya. Sudah terkait dengan transaksi lain, ini tidak akan bisa dihapus. Misalkan ini
Kenapa tidak bisa dihapus? Ini kenapa tidak bisa dihapus? Karena memang sudah terkait dengan transaksi lain, jangan kaget ya. Tapi bagaimana untuk menghapusnya? Yaitu transaksi harus dihilangkan, harus dihapus. Apakah itu melalui transaksi langsung, yaitu anggota nanti yang sudah tidak memiliki hutang piutang, ini boleh dihapus nanti di sini. Tapi sebelum menghapus, karena memang tadi ada histori transaksinya, maka kembali ke pengaturan database. Ini nanti klik ini, nanti dihapus info transaksi. Agar tinggal klik proses ya, backup dulu dan seterusnya. Agar nanti ini bisa dihapus, bisa dikeluarkan dari daftar anggota. Baik, masih di master ya. Master ini ada daftar anggota, edit ini ada hapus nih. Itu kalau misalkan sudah ya. Kita misalkan edit, kita tadi ke edit ya, edit ini juga nanti bisa dipasangin foto ya. Alamat lengkapnya nanti ada pekerjaan, saudaranya siapa, terus juga foto, tanda tangan, ini bisa dimasukkan sini ya. Untuk foto juga nanti bisa disisipkan ya. Sisipkan foto ya, seperti ini ya. Nanti kita bisa bisa ditambahkan foto ya, seperti ini. Oke, kita tutup, simpan ya. Simpan. Oke, kita lanjut. Ini nanti ke data nasabah. Ini juga bisa marketing. Marketing juga nanti sama ya, untuk penggunanya sama dengan data nasabah nanti ya, atau anggota. Ini nanti juga ada tambah, ada edit, ada hapus dan lain sebagainya. Data area juga sama. Dan terakhir ini kita bahas mengenai masalah kolektibilitas. Kolektibilitas ini adalah untuk mengatur kelompok anggota dengan tingkat pencicilan pada pinjaman. Misalkan saya pinjam ke koperasi dengan jatuh tempo tanggal 1. Ketika saya bayarnya sebelum tanggal 1 dan sampai dengan tanggal 39 ya, karena ini adalah 40. Ini nanti masuk kategori lancar. Kalau misalnya nanti sudah 40, ini kita masuk dalam perhatian khusus, kelompok dalam perhatian khusus atau kolektibilitas dalam perhatian khusus. Terus juga di sini ada kurang lancar, nantinya ada 90 hari dari tanggal 1 tidak bayar, maka ini masuk ke kurang lancar. 120 hari diragukan dan macet 180. Dan ini semua nilainya adalah bisa diubah dengan klik edit. Misalkan jangan 40 lah, kelamaan. Misalkan kita dengan klik angka 15 saja ya. 15. Oke. Maka di sini 15 hari berarti ya. Dan selanjutnya ini nanti semua bisa diatur oleh kita. Oke. Ada lagi nih sandi ini adalah sandi standar untuk jenis tabungan ya, untuk jenis tabungan, dan Anda bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Silakan, ini bisa diubah. Ini ada ADM, adalah administrasi dan sebagainya. Oke. Selanjutnya di menu tabungan. Untuk menu tabungan, kita pertama harus membuat dulu produknya. Nah, kita salah satu membuat produk. Misalkan ini ada simpanan pokok, wajib, simpanan umum. Kita edit dulu ya untuk simpanan pokok. Ini memang simpanan pokok ini tidak perlu koperasi memberikan jasa, termasuk juga pajak dan lain sebagainya. Kita kosongkan aja dulu ya. Nanti penyesuaiannya nanti Anda yang menyesuaikan sesuai dengan anggaran dasar koperasi Anda. Simpan. Wajib pun juga sama. Simpan ini juga sama. Kita kasih 0%, 0,0 itu nanti simpan. Nah, di koperasi rata-rata jarang ada yang namanya simpanan umum. Biasanya yang paling identik itu adalah simpanan sukarela ya. Untuk simpanan sukarela tersendiri ini kita ubah, edit, ganti namanya ya, simpanan sukarela, karena kebanyakan koperasi itu mempergunakan jenis simpanan ini, simpanan sukarela. Setelah itu nanti kita hapus bunganya misalnya. Oke, kita kasih 4% rata-rata. Oke, ini nggak usah diubah. Terus akuntansi ini karena masih simpanan umum, karena nanti kalau misalnya ini ditransaksikan simpanan sukarela ini
nanti di akuntansinya atau di laporannya nanti masuknya ke simpanan umum nantinya. Nah, bagaimana supaya simpanan sukarela yang sudah kita buat ini nanti ketika terjadi transaksi masuk ke laporannya ke simpanan sukarela. Oke, kita cari di sini apakah ada simpanan sukarela. Nah, ini ada ya. Jadi biar nanti ketika terjadi transaksi masuk ke simpanan sukarela. Oke, setelah itu nanti tinggal simpan. Maka kita produknya ini sudah buat. Nah, ini produk simpanan ini bisa dibuat banyak ya sesuai dengan kebutuhan koperasi. Silahkan saja. Misalkan kita ada simpanan umroh. Untuk simpanan umroh pertama-tama bagaimana supaya produk ini dibuat, yaitu kita masuk dulu ke menu akuntansi, ke daftar perkiraan. Di mana tadi simpanannya? Ini di kewajiban. Ini di kewajiban ya ada simpanan umum. Simpanan umum ganti dengan edit ya, edit kita ganti dengan simpanan umroh ini ya. Simpanan umroh. Itu nanti tinggal simpan. Selanjutnya ada lagi simpanan kurban. Nanti tinggal klik tambah. Ini masih di produk simpanan. Kita buat di bawah ini ya. 11.2.11.01 kita buat dengan nama simpanan kurban. Kita akan buat dua ini. Setelah itu nanti tinggal maka kita ada dua produk. Oke, kita sudah buat ya. Baik, selanjutnya masih di tabungan kita buat produknya yaitu simpanan umroh dan simpanan kurban. Cara nanti tinggal klik tambah. Kita buat ini, biarkan kode otomatis, biarkan aja simpanan umroh misalnya. Kita dapat misalnya kasih jasa 4% per tahun ya dari saldo rata-rata misalkan ya. Nah, bagaimana supaya ketika terjadi di produk simpanan umroh ini bisa berjalan, bisa masuk ke laporan, baik itu ke laporan jurnal, buku besar, neraca, laba rugi dan lain sebagainya, maka ini harus dilingkan dengan akuntansi ya. Akunnya adalah kas. Selanjutnya setoran masuk ke simpanan umroh. Oke, simpanan umroh ya. Masuk ke link simpanan umroh. Oke, simpanan umroh tadi sudah kita buat umroh. Penarikan juga nanti dari simpanan umroh. Oke. Selanjutnya bunga. Ini koperasi itu bunga berarti biaya bunga simpanan. Masuk sini ada. Biaya bunga simpanan. Oke, kita cari biaya bunga. Ini bunga tabungan. Kita cari biaya bunga simpanan ya. Oke, ini ada biaya bunga tabungan ya, biaya bunga tabungan. Terus administrasi adalah pendapatan administrasi. Ini oke, pendapatan administrasi. Ada pajak. Pajak itu adalah titipan pajak. Kita cari dengan titipan pajak tabungan. Setelah itu penomoran dengan kita tambahkan satu-satu. Setelah itu nanti kita tinggal simpan. Ini sudah kita buat dengan umroh. Ketika nanti terjadi transaksi, nanti otomatis terbentuk di laporannya. Oke, kita tambah satu lagi, simpanan kurban ya. Simpanan kurban. Kita kasih 5% misalkan dengan saldo rata-rata. Oke, bawahnya silahkan nanti diatur, disesuaikan dengan kebutuhan koperasi masing-masing. Saldo di akuntansi ini masih kosong. Kas bank masuk ke kas kantor. Setoran diambil dari simpanan kurban, nanti sudah disiapkan. Terus juga penarikan juga dari simpanan kurban juga sudah disiapkan. Terus juga akun bunga ini adalah biaya ya, karena kita akan memberikan biaya bunga tabungan kepada yang peserta tabungan umroh ini ya, atau simpanan umroh ini. Selanjutnya kalau administrasi adalah pendapatan ya, pendapatan administrasi ini sudah disiapkan, dan pajak adalah titipan pajak tabungan. Setelah itu nanti simpan. Oke, kita sudah siap dengan beberapa jenis produk. Nah, bagaimana supaya
produk ini bisa dimanfaatkan atau dipergunakan oleh anggota. Kita geser di daftar tabungan. Nanti kita klik tambah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita misalkan di simpanan umroh, nanti tinggal diurut produknya apa nih, kepesertaannya adalah simpanan umroh. Atas nama siapa? Cari aja kan namanya sih. Misalkan di sini namanya Agus, dia akan ikut kepesertaan sebagai simpanan umroh. Oke, ini dulu jangan diisi semuanya, ini cukup didaftarkan saja, setelah itu simpan. Setelah tersimpan, ini adalah di simpanan umroh, sudah terdaftar. Baru kemudian sekarang adalah di transaksi. Nanti di transaksi boleh klik tambah di sini, promnya seperti ini. Boleh juga nanti di sini langsung klik ya, store misalkan ya. Store untuk pertama kalinya adalah pada simpanan umroh, misalkan di sini store-nya 10 juta. Misalkan ini masuknya nanti ke kas, setelah itu nanti tinggal simpan. Setelah simpan nanti kita bisa dicetak tanda buktinya ya. Setiap terjadi transaksi nanti akan ada bukti transaksi seperti ini ya. Untuk menunya nanti bisa didesain, bisa diubah, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, itu untuk simpanan. Oke, kita sudah sampai melakukan transaksi di sini ya. Oke, misalkan bagaimana sekarang satu lagi kita store. Nah, ini ada store, ada penarikan, ada transfer. Kita ada store lagi salah satu. Oke, maaf, kita daftarkan dulu ya, daftarkan dulu ya tadi ini. Daftarkan dulu, nanti klik tambah, adalah simpanannya simpanan kurban. Itu siapa yang mau nyimpan? Nah, ini misalkan accept. Oke, cukup nih sampai didaftar di sini dulu, jangan dulu diisi semuanya. Didaftarkan dulu. Baru kemudian nanti transaksi boleh melalui di sini, klik tambah ataupun langsung dari sini. Store. Misalkan accept ini, misalkan 100 juta. Oke, 100 juta simpan. Maka tombol print aktif, kita buat print. Seperti ini. Ini bisa dicetak. Ukuran kertasnya adalah setengah dari A4 ya, setengah A4. Oke. Baik, ini masih di tabungan. Selanjutnya misalkan ini ada bisa tarik ya, bisa tarik, bisa store, bisa transfer dari antar tabungan. Selanjutnya di sebelahnya ini kita pun juga bisa mencetak buku tabungan ya, bisa mencetak buku tabungan sesuai dengan seperti layaknya bank ya. Bank dengan mempergunakan baiknya adalah buku tabungan seperti bank, terus juga printernya mempergunakan printer passbook print. Biasanya itu untuk merek Epson PLK 30 itu di kisaran harga antara 7 juta sampai 10 juta ya. Untuk harga printernya nanti bisa mempergunakan printer itu. Jadi kita nanti koperasinya seperti profesional seperti bank. Tiap anggota punya buku tabungan yang bagus ya. Nanti cara cetaknya adalah dicetak di sini. Nah, khusus untuk tabungan-tabungan yang atau simpanan-simpanan yang memiliki atau kita atau koperasi memberikan jasa kepada anggota, ini harus diproses tiap bulannya ya. Harus diproses untuk menghitung bunganya, berapa bunga yang akan diberikan otomatis kepada masing-masing anggota. Cukup di sini aja, maka nanti akan terbagi bunganya di masing-masing anggota yang bersangkutan. Oke, selanjutnya untuk seri kali ini kita cukup di tabungan dulu. Nanti kita seri berikutnya adalah nanti bagaimana kredit atau pinjaman ya, membahas masalah menu kredit dan pinjaman, deposito, akuntansi, laporan dan lain sebagainya. Oke, untuk tabungan, jadi ini sudah link dengan jurnal neracanya. Apakah sudah terbaca atau belum? Kita lihat, ini sudah terbaca di neraca, sudah otomatis masuk ke neraca. Ya, ini seperti ini adalah misalnya simpanan umroh, simpanan kurban dan sebagainya, ini sudah otomatis terbaca. Dan selanjutnya ini juga di jurnal di jurnal juga di sini sudah otomatis terbaca.
Terus juga nanti di akuntansi, baik itu nanti di jurnal tabungan juga sudah otomatis masuk. Jadi untuk Anda pengguna sistem koperasi simpan pinjam plus akuntansi, nanti tidak diperlukan pemahaman akuntansi secara detail. Jadi artinya cukup mendasar saja, karena nanti sistem yang akan membuat secara otomatis dalam hal penggunaan akuntansinya. Oke, nanti tinggal kita hanya membutuhkan setting-setting dasarnya aja. Oke, di laporan pun juga di sini ada menu tabungan, misalkan saldo tabungan, nanti juga kita bisa lihat nanti di sini ya, seperti ini. Oke, saldo simpanan apa nanti ada di sini. Bisa juga nanti berdasarkan halnya, kolom jenisnya. Jadi seperti ini terchecklist semua. Oke, jadi semua akan otomatis terbentuk menjadi sebuah laporan, baik laporan terhadap transaksi itu sendiri maupun juga langsung laporan ke akuntansi, apakah itu laporan jurnal, laporan jurnal seperti ini, ataupun juga buku besar ya, buku besar misalkan pada tabungan, misalkan pada simpanan nih seperti ini ya. Oke, simpanan sukarela atau bisa ada ya pada simpanan ya, simpanan kurban, nanti ini juga akan masuk di buku besarnya. Termasuk juga ini nanti ada kas ya, kas juga nanti seperti ini akan terbentuk secara otomatis. Terus juga ini daftar kas, ini adalah penggunaan kas dan lain sebagainya. Oke, nanti untuk hal ini lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di menu akuntansi, yaitu nanti dimulai untuk seri berikutnya adalah di menu kredit, menu deposito, akuntansi, laporan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Demikian tutorial saat ini untuk seri pertama, yaitu bagaimana mulai dari instalasi program dari CD hingga ke pengaturan tabungan. Untuk seri ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa pada seri kedua, membahas masalah kredit, deposito, akuntansi, dan laporan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, khususnya pengguna program koperasi simpan pinjam plus akuntansi yang Anda dapatkan dari Polystar Multimedia Bandung. Oke, untuk informasi lebih lanjut mohon dicatat nomor saya, bisa call langsung ataupun juga melalui chat WhatsApp di 081 573 063 493. Silahkan, kami tunggu requestnya dari Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.